Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Valentina dari kelas IF 504 dengan NIM 230401070208. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi data mining menggunakan metode CRISP-DM dengan teknik klasifikasi pada bidang pendidikan. Latar belakang perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong berbagai bidang untuk memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan, termasuk dalam bidang pendidikan. Instansi dan lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, maupun lembaga pelatihan menghasilkan data dalam jumlah yang besar, mulai dari data siswa, data akademik, hingga data administratif. Namun, besarnya jumlah data tersebut seringkali belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Data mining merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menggali informasi dan pola tersembunyi dari kumpulan data yang besar. Dengan menerapkan data mining, institusi pendidikan dapat memperoleh pengetahuan baru yang berguna, seperti klasifikasi presentasi akademik siswa, prediksi kelulusan, atau pengelompokan tingkat pemahaman peserta didik. Salah satu konsep penting dalam data mining adalah teknik klasifikasi, yaitu pengelompokan data ke dalam kelas-kelas tertentu berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Agar proses data mining dapat dilakukan secara terstruktur dan sistematis, diperlukan suatu metodologi yang jelas. Metode CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining merupakan salah satu metodologi yang banyak digunakan karena menyediakan tahapan yang terstruktur, mulai dari pemahaman masalah bisnis hingga evaluasi hasil. Penerapan metode CRISP-DM dalam bidang pendidikan diharapkan mampu membantu institusi pendidikan dalam mengolah dan menganalisis data secara lebih efektif. Berdasarkan hal tersebut, penulisan makalah ini dilakukan untuk membahas implementasi data mining menggunakan metode CRISP-DM dengan teknik klasifikasi pada bidang pendidikan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penerapan data mining sebagai pendukung pengambilan keputusan di lingkungan pendidikan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan data mining dan bagaimana perannya dalam bidang pendidikan. Yang kedua, bagaimana tahapan metode CRISP-DM dalam proses data mining. Yang ketiga, bagaimana penerapan teknik klasifikasi menggunakan metode CRISP-DM pada bidang pendidikan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memahami konsep data mining serta penerapan dalam bidang pendidikan. Yang kedua, untuk menjelaskan tahapan metode CRISP-DM dalam proses data mining. Yang ketiga, untuk mengetahui implementasi teknik klasifikasi menggunakan metode CRISP-DM sebagai pendukung pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Lalu, apa sih data mining itu? Jadi, data mining merupakan proses pengelolaan data dalam jumlah besar untuk menemukan pola, hubungan, dan informasi yang bernilai guna mendukung pengambilan keputusan. Data mining menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti statistik, kecerdasan buatan, dan basis data untuk mengekstraksi pengetahuan dari kumpulan data yang kompleks. Dalam konteks pendidikan, data mining dapat dimanfaatkan untuk menganalisis data akademik siswa, perilaku belajar, serta kinerja institusi pendidikan. Penerapan data mining di bidang pendidikan memungkinkan lembaga pendidikan untuk memperoleh informasi yang sebelumnya tidak terlihat secara langsung, seperti faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa atau tingkat kelulusan. Oleh karena itu, data mining menjadi salah satu pendekatan penting dalam mengelola data pendidikan yang bersifat strategis. Tahapan dalam data mining. Tahapan dalam data mining merupakan serangkaian proses sistematis yang dilakukan untuk mengekstraksi pengetahuan atau informasi penting dari sekumpulan data. Proses ini tidak hanya berfokus pada pembuatan model, tetapi juga mencakup pemahaman masalah, pengelolaan data, hingga penerapan hasil analisis. Tahapan data mining umumnya mengikuti metodologi CRISP-DM yang terdiri dari 6 tahap utama.
Tahap pertama adalah pemahaman bisnis atau business understanding, yaitu proses memahami tujuan dan permasalahan yang ingin diselesaikan melalui data mining. Pada tahap ini, ditentukan kebutuhan pengguna, termasuk analisis, serta kriteria keberhasilan yang diharapkan. Dalam bidang pendidikan, tahap ini dapat berupa penentuan tujuan seperti mengklasifikasikan prestasi siswa atau memprediksi tingkat kelulusan. Tahapan yang kedua adalah pemahaman data atau data understanding. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data awal serta analisis karakteristik data seperti jumlah data, jenis atribut, dan kualitas data. Proses ini bertujuan untuk memahami kondisi data yang akan digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan awal seperti tidak lengkap atau tidak konsisten. Tahapan yang ketiga yaitu persiapan data atau data preparation, yaitu tahap pengelolaan data agar siap digunakan dalam proses pemodelan. Kegiatan pada tahap ini meliputi pembersihan data, penghapusan data duplikat, penanganan data yang hilang, serta transformasi data. Tahap ini merupakan salah satu tahap terpenting karena kualitas data dapat sangat mempengaruhi hasil analisis. Tahap keempat adalah pemodelan atau modeling. Pada tahap ini diterapkan teknik atau algoritma data mining sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah klasifikasi untuk mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas tertentu. Pemilihan algoritma disesuaikan dengan karakteristik data dan tujuan analisis. Tahapan yang kelima adalah evaluasi atau evaluation. Tahap ini bertujuan untuk menilai hasil model yang telah dibuat dan memastikan bahwa model tersebut telah sesuai dengan tujuan awal. Evaluasi dilakukan dengan mengukur tingkat akurasi dan keandalan model, serta meninjau apakah hasil yang diperoleh dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Tahap terakhir adalah penerapan atau deployment. Pada tahap ini, hasil data mining diimplementasikan dalam lingkungan nyata. Dalam bidang pendidikan, hasil klasifikasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan seperti perencanaan pembelajaran, pemberian bimbingan, atau evaluasi kinerja akademik siswa. Selanjutnya, metode CRISP-DM. CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining merupakan metodologi standar yang digunakan dalam proses data mining. Metode ini menyediakan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur, sehingga memudahkan pengguna dalam mengembangkan solusi data mining. CRISP-DM terdiri dari 6 tahap utama, yaitu yang pertama, business understanding, yaitu tahap memahami tujuan dan permasalahan yang ingin diselesaikan. Yang kedua, data understanding, yaitu proses pengumpulan dan pemahaman terhadap data yang akan digunakan. Yang ketiga, yaitu data preparation, tahap pembersihan dan pengelolaan data agar siap untuk dianalisis. Yang keempat, modeling, yaitu proses penerapan teknik atau algoritma data mining. Yang kelima, evaluation, yaitu tahap evaluasi hasil model untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan awal. Yang keenam, deployment, yaitu penerapan hasil data mining ke dalam lingkungan nyata. Dalam bidang pendidikan, metode CRISP-DM dapat membantu institusi dalam mengidentifikasi permasalahan akademik dan menghasilkan solusi berbasis data secara terstruktur. Teknik klasifikasi merupakan salah satu teknik utama dalam data mining yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam kelas atau kategori tertentu berdasarkan atribut yang dimiliki. Teknik klasifikasi bekerja dengan membangun model dari data latih yang telah memiliki label kelas, kemudian digunakan untuk memprediksi kelas dari data baru. Beberapa algoritma klasifikasi yang umum digunakan antara lain naive Bayes, decision tree, dan K-nearest neighbor atau KNN. Dalam bidang pendidikan, teknik klasifikasi dapat digunakan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat prestasi, memprediksi kelulusan, atau mengklasifikasikan tingkat pemahaman peserta didik. Dengan adanya teknik klasifikasi, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih objektif dan berbasis data. Data mining dalam bidang pendidikan.
Penerapan data mining dalam bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan manajemen pendidikan. Melalui analisis data akademik dan non-akademik, institusi pendidikan dapat memperoleh wawasan yang berguna dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Penggunaan metode CRISP-DM dengan teknik klasifikasi memungkinkan lembaga pendidikan untuk memahami pola-pola tertentu dalam data, seperti faktor yang mempengaruhi prestasi siswa atau tingkat keberhasilan suatu program pendidikan. Dengan demikian, data mining dapat berperan sebagai alat pendukung pengambilan keputusan yang strategis di bidang pendidikan. Selanjutnya, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan konseptual. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan proses implementasi data mining menggunakan metode CRISP-DM dengan teknik klasifikasi pada bidang pendidikan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai tahapan-tahapan data mining tanpa melakukan eksperimen langsung terhadap data nyata. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menjelaskan konsep, alur kerja, serta penerapan metode CRISP-DM dalam menyelesaikan permasalahan di bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pengelompokan atau klasifikasi data. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam makalah ini adalah teknik klasifikasi. Teknik ini bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas tertentu berdasarkan atribut yang dimiliki. Hasil dari proses klasifikasi diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi institusi pendidikan, seperti pengelompokan tingkat prestasi atau identifikasi siswa yang membutuhkan perhatian khusus. Implementasi data mining dalam bidang pendidikan. Implementasi data mining pada bidang pendidikan bertujuan untuk memanfaatkan data yang dimiliki oleh institusi pendidikan agar dapat menghasilkan informasi yang bernilai. Data pendidikan yang sebelumnya hanya disimpan sebagai arsip, seperti data nilai mahasiswa, kehadiran dan hasil evaluasi, dapat diolah lebih lanjut untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan objektif. Dalam konsep makalah ini, data mining diterapkan untuk melakukan klasifikasi data pendidikan. Klasifikasi tersebut dapat digunakan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat prestasi akademik, mengidentifikasi siswa yang berpotensi mengalami kesulitan belajar, serta membantu pihak institusi dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih tepat sasaran. Penerapan metode CRISP-DM pada bidang pendidikan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Pada tahap pemahaman masalah, institusi pendidikan terlebih dahulu menentukan tujuan analisis, misalnya mengklasifikasikan siswa berdasarkan tingkat prestasi akademik. Tahap pemahaman data dilakukan dengan mengidentifikasi data yang relevan seperti nilai ujian, kehadiran, dan hasil tugas. Selanjutnya, pada tahap persiapan data, data diberikan dari kesalahan. Data dibersihkan dari kesalahan. Data yang tidak lengkap ditangani, serta dilakukan transformasi data agar siap digunakan dalam proses pemodelan. Tahap pemodelan merupakan tahap penerapan teknik klasifikasi untuk membangun model pengelompokan data. Model yang dihasilkan kemudian dievaluasi pada tahap evaluasi untuk memastikan bahwa hasil klasifikasi telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Tahap terakhir yaitu penelitian. Dilakukan dengan memanfaatkan hasil klasifikasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Proses klasifikasi data pendidikan. Proses klasifikasi data pendidikan dilakukan dengan mengelompokkan data siswa ke dalam kategori tertentu berdasarkan atribut yang dimiliki. Sebagai contoh, siswa dapat mengklasifikasikan ke dalam kategori prestasi tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan nilai akademik dan tingkat kehadiran. Dengan adanya proses klasifikasi ini, pihak institusi pendidikan dapat lebih mudah dalam mengidentifikasi kondisi akademik siswa. Informasi hasil klasifikasi dapat digunakan untuk memberikan bimbingan belajar, evaluasi metode pengajaran, serta perencanaan program peningkatan kualitas pendidikan. Penerapan data mining menggunakan metode CRISP-DM
Dengan teknik klasifikasi memberikan berbagai manfaat bagi institusi pendidikan. Manfaat tersebut antara lain membantu pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan efisiensi pengelolaan data pendidikan, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, manfaat hasil analisis data juga dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pendidikan yang lebih tepat dan terarah. Dengan demikian, data mining berperan penting dalam mendukung transformasi digital di bidang pendidikan. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa data mining merupakan teknik yang efektif dalam mengelola dan menganalisis data dalam jumlah besar, termasuk data yang terdapat pada bidang pendidikan. Melalui penerapan data mining, institusi pendidikan dapat memperoleh informasi yang bernilai untuk mendukung pengambilan keputusan secara objektif dan sistematis. Metode CRISDM memberikan kerangka kerja yang terstruktur dalam proses data mining, mulai dari pemahaman permasalahan hingga penerapan hasil analisis. Dengan menggunakan teknik klasifikasi, data pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam kategori tertentu, seperti tingkat prestasi akademik siswa. Penerapan metode CRISDM dengan teknik klasifikasi di bidang pendidikan dapat membantu institusi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan data serta kualitas proses pembelajaran. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, institusi pendidikan diharapkan dapat memanfaatkan data yang dimiliki secara lebih optimal dengan menerapkan teknik data mining. Yang kedua, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data nyata dan menerapkan algoritma klasifikasi tertentu agar diperoleh hasil yang lebih akurat dan aplikatif. Dan yang terakhir, pengembangan sistem berbasis data mining di bidang pendidikan perlu dilakukan secara berkelanjutan guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.